Alkisah adalah seorang raja bergelar Raja Poan dengan permaisurinya dan memiliki putri mahkota yang cantik rupawan bernama Roro Kemuning. Tiba saat itu, melandalah musim kemarau yang berkepanjangan di kerajaan Poan, hingga mengakibatkan layunya pohon-pohon pisang cindemas kesayangan Raja dan Putri Kemuning. Keadaan seperti itu mengakibatkan gelisahnya sang Raja dan Putri mahkota tentang ancaman layunya tanaman-tanaman pisang kesayangan Raja dan sang Putri. Maka, atas wangsit yang diterima Raja dari para dewa, sang Raja menyelenggarakan sebuah sayembara. Barang siapa berhasil membedah batu bendung Kali Sawur sehingga dapat mengalirkan air ke kebun tanaman pisang sang Raja, maka akan mendapatkan bebungah dari sang Raja Poan. Beginilah sabda sang Raja Poan. Wahai rakyatku semua, barang siapa dapat membedah batu bendung Kali Sawur sehingga airnya dapat mengalir ke kebun ingsun agar tanaman pisang kesayanganku dan sang putri tidak layu, maka jika dia laki-laki akan kunikahkan dengan Putri Kemuning, dan jika dia perempuan maka akan jadi saudara Sinorowedi dari putriku. Maka dari itu muncullah para peserta sayembara, dan setelah mendapatkan izin dari sang Raja, para pengikut sayembara segera berusaha untuk membedah bendung Kali Sawur. Dan ternyata dalam bendung tersebut selain terdapat batu yang sangat besar, juga terdapat seekor naga yang bau rekso tempat tersebut, yang memiliki kesaktian yang sulit untuk ditaklukkan. Di tengah-tengah tidak keberhasilan para peserta sayembara, muncullah seorang pemuda yang berjuluk Joko Buduk. Konon, Joko Buduk adalah salah satu putra Raja Majapahit Brawijaya V bergelar Pangeran Haryo Bangsal. Joko Buduk pergi meninggalkan kerajaan Majapahit karena suatu hal, dan pengembaraannya sampailah dia di kerajaan Poan. Tertarik dengan sayembara tersebut, sekaligus ingin membantu melepaskan kegelisahan Raja, maka ikutlah Joko Buduk dalam sayembara tersebut. Atur dia kepada sang Raja. Baginda, apabila hamba diperkenankan mendapatkan titah Baginda, maka perkenankan saya mengikuti sayembara yang Baginda gelar, kata sang Raja yang meragukan kemampuan sang Joko Buduk. Anak muda, lalu dengan cara apa kamu bisa memecah batu bendung yang sebesar itu? Jawab Joko Buduk. Dengan petunjuk yang maha kuasa dan titah Baginda, serta dengan tongkat luh gajah yang saya miliki, saya akan berusaha Baginda. Meskipun dengan segala keraguan, akhirnya Raja mengizinkan Joko Buduk mengikuti sayembara tersebut. Maka berangkatlah Joko Buduk melaksanakan tugasnya. Setelah perang dan menaklukkan naga, serta berhasil mengalirkan air ke kebun Raja dengan menghancurkan bendung Kali Sawur, maka Joko Buduk dihadapkan kepada Raja oleh Patih Keborejeng guna melaporkan keberhasilannya. Kata sang Patih, "Ampun Baginda, mohon izin mengaturkan bahwa Joko Buduk telah berhasil membedah bendung Kali Sawur.
Dan saat ini semua tanaman pisang sudah mulai segar dan semi kembali karena air sungai sudah dapat mengairi kebun Baginda. Betapa bahagianya hati sang raja dan Putri Kemuning mendengar laporan sang patih. Namun hati Raja Poan dan Putri Kemuning kembali gelisah tatkala mengingat hadiah atau bebungah yang akan dianugerahkan kepada pemenang sayembara untuk menikahkan dengan Putri Kemuning, mengingat keadaan tubuh sang Joko Buduk yang penuh sakit koreng dan budukan. Maka titah raja kepada Patih, "Patih Keborejeng, aku tetap akan menikahkan Joko Buduk dengan Roro Kemuning, karena itu sudah menjadi sabdaku. Namun mengingat keadaan tubuh Joko Buduk, maka Paman Patih Ingsun perintahkan untuk milasisi Joko Buduk ke Sendang Gamping. Berangkatlah kalian sekarang juga." Maka berangkatlah Joko Buduk diantar Patih Keborejeng ke Sendang Gamping. Dan setelah Joko Buduk dimandikan oleh Patih Keborejeng, timbullah sebuah keajaiban. Berubahnya wujud Joko Buduk menjadi pangeran yang sangat tampan. Dengan demikian, dipenuhilah kebahagiaan seisi kerajaan Poan, terutama sang raja dan Putri Kemuning yang penuh sukacita dinikahkan dengan Joko Buduk yang adalah Raja Pangeran Aryo Bangsal.